Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Julfikar. Saat ini saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Sekolah SMA Negeri 4 Cibinong yang berlokasikan di Kabupaten Bogor. Sekaligus saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Maka pada hari ini tanggal 3 Oktober 2025 saya mendapatkan tugas untuk membuat video pembelajaran sebagai syarat kelulusan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 LPTK UIN Sunan Kalijaga. Video yang saya buat adalah video pembelajaran di kelas 12 dengan tema atau judul Sifat Munafik, Keras Hati, dan Keras Kepala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dimohon kepada ketua kelas ataupun yang mewakilinya untuk pimpin doa pada hari ini. Dipersilakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Selanjutnya, anak-anak sekalian, saya akan mengecek kehadiran pada hari ini. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada. Baik. Selanjutnya, anak sekalian, sudah siap belajar PAI pada hari ini? Siap. Oke. Kalau sudah siap, silakan dikeluarkan alat tulisnya dan buku tulisnya. Untuk membangun daya fokus kita belajar pada hari ini, Bapak ingin mengajak kalian semua untuk ice breaking terlebih dahulu. Oke? Nah, kalau Bapak katakan tepuk 1, maka kalian lakukan seperti ini. Tepuk 2, dan seterusnya. Bisa? Oke. Tepuk 1. Belum fokus ya. Coba saya ulangi sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, anak-anak sekalian, ya. Jangan lupa, Bapak ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk senantiasa menjaga kerapihan dalam berpakaian dan juga menjaga kebersihan lingkungan kelasnya. Nah, anak sekalian, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Iman, Islam, dan ihsan. Ada yang masih ingat apa itu iman? Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan anggota. Nah, pada hari ini, anak-anak sekalian, kita akan belajar materi yang baru tentang sifat munafik, keras hati, dan keras kepala. Saya akan tampilkan PowerPoint saya terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, sifat munafik, keras hati, dan keras kepala itu tergolong akhlak baik atau akhlak tercela? Nah, karena tergolong akhlak tercela, maka tentu kita sebagai muslim perlu menghindarinya. Nah, anak-anak sekalian, ada beberapa tujuan pembelajaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, diharapkan kepada para peserta didik dapat menjelaskan pengertian sifat munafik, keras hati, dan keras kepala. Kemudian, mengidentifikasi perbedaan ciri-ciri sifat tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Yang ketiga, memberikan contoh nyata di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, menyimpulkan akibat buruk dari sifat tersebut. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap jujur, rendah hati, dan hati yang lembut dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan, melalui pembelajaran kita pada hari ini, kita bisa mengenali diri kita. Apakah ada sifat kemunafikan, keras hati, dan keras kepala dalam diri kita. Dan mudah-mudahan ya, setelah kita mengetahui apa itu sifat munafik, apa itu keras hati dan keras kepala, kita bisa menjauhi dan menghindari 3 akhlak tercela tersebut. Nah, langsung saja anak-anak sekalian. Ya. Sifat yang pertama yang akan kita pelajari adalah sifat munafik. Nah, Bapak mau tanya. Bayangkan kalau seandainya kalian punya seorang teman, baik pada kalian, perhatian pada kalian, ya, selalu memuji kalian, tapi ternyata di belakang kalian ia seringkali menjatuhkan nama baik kalian, mencemooh bahkan mencela kalian di hadapan teman yang lain. Kira-kira, ya, apa perasaan kalian setelah mengetahui teman kalian seperti itu? Sedih, kecewa, marah, kesal, dan masih banyak lagi. Nah, gambaran teman tersebut adalah gambaran sifat kemunafikan. Jadi orang munafik itu adalah orang yang tidak sesuai antara hati dengan ucapannya. Nah, sekarang saya punya sebuah video, mohon disimak baik-baik video tersebut. Lalu setelah video ini selesai, saya minta ya kalian, ya perwakilan dari kalian untuk memberikan kesimpulan atau pendapatnya terkait video itu. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah melihat video tentang sifat kemunafikan. Sekarang saya mau minta salah satu di antara kalian untuk memberikan pendapatnya terkait sifat kemunafikan yang ada dalam video tersebut. Siapa? Oke, apa nak? Jangan sampai kita hidup dalam kemunafikan. Kita itu harus hidup dalam kejujuran serta harus selalu menepati janji kita agar orang-orang dapat percaya dengan kita. Oke, tepuk tangan anak-anak sekalian. Luar biasa. Baik, anak-anak sekalian, untuk sifat yang kedua yang akan kita pelajari adalah keras hati. Nah, saya punya pertanyaan, ya. Bolos sekolah benar atau salah? Salah. Ya, datang sekolah tidak tepat waktu benar atau salah? Salah. Tidak mengerjakan tugas benar atau salah? Salah. Maka apabila ada seorang guru yang menasehati kalian berulang kali untuk tidak bolos sekolah, untuk hadir atau datang ke sekolah tepat waktu, untuk selalu mengerjakan tugas-tugasnya tepat waktu. Ketika nasihat tersebut tidak bisa merubah perilaku kalian, kalian tidak bisa belajar dari kesalahan, tanda bahwa kita memiliki sifat keras hati. Seperti itu. Nah, di sini juga Bapak memiliki sebuah video, tolong disimak baik-baik ya. Baik, anak sekalian, setelah melihat video tadi, siapa yang ingin memberikan komentar dan tanggapannya? Iya, silakan nak. Dari video dapat kita simpulkan bahwasannya setiap orang itu jangan sampai memiliki sifat keras hati, melainkan kita harus terbuka kepada orang lain dengan cara mau menerima nasihat orang lain dan mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan anak sekalian. Luar biasa. Next, yang ketiga, sifat yang akan kita pelajari adalah keras kepala. Saya mau tanya kembali kepada kalian. Anak-anak sekalian, boleh tidak kita punya prinsip hidup? Boleh tidak kita punya pendapat? Nah, apabila prinsip dan pendapat kita salah, kemudian ada orang yang menasehati kita, mengingatkan kita bahwa selama ini prinsip dan pendapat kita salah, lantas kemudian kita menolak karena keegoisan kita, tanda bahwa diri kita memiliki sifat keras kepala. Seperti itu. Nah, di sini juga Bapak memiliki sebuah video, tolong disimak lagi ya. Oke, anak-anak sekalian, dari video tersebut siapa yang bisa memberikan pendapat dan komentarnya? Ya, silakan nak. Apa nak? Jadi jika kita
seseorang menasihati kita, maka kita jangan langsung merasa tersinggung, karena bisa jadi dari nasihat itu Allah ingin membuka jalan untuk kebaikan kita dan juga kesuksesan kita. Oke, tepuk tangan anak sekalian. Luar biasa. Baik, anak sekalian, ya, itulah gambaran sederhana terkait dengan sifat munafik, keras hati dan keras kepala. Kegiatan kita setelah ini adalah diskusi kelompok. Ya, silakan duduk dengan kelompok yang sudah ditentukan. Ya. Selanjutnya, saya memiliki tugas untuk kalian semua, didiskusikan secara berkelompok. Ya. Sebelumnya saya akan bagikan LKPD terlebih dahulu. Sudah kebagian semua LKPD-nya? Ada yang belum kebagian LKPD kelompoknya? Tidak ada ya? Baik anak-anak sekalian, ya. Untuk tugas kali ini adalah sesuai dengan yang tertera pada LKPD, ya. Ya. Kalian diminta untuk mendiskusikan terkait dengan pengertian munafik, keras hati dan keras kepala. Kemudian kalian mencari informasi yang berkaitan dengan ayat atau hadis tentang bahayanya sifat munafik, keras hati dan keras kepala. Kemudian kalian juga mencari ya contoh-contoh nyata sifat munafik, keras hati dan keras kepala serta apa dampaknya dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saya minta kalian menyelesaikan satu studi kasus, ya, yang menjelaskan ada seorang teman yang ingin berubah menjadi rajin belajar, namun setiap harinya dia tetap malas, tidak jujur dalam ulangan, dan tidak mau dinasehati. Lantas bagaimana caranya menasehati mereka dengan baik? Ya, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah itu, Bapak akan meminta kalian untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan teman-teman yang lain, baik dalam bentuk folio ataupun dalam bentuk yang lainnya. Selamat mengerjakan. Ya, sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing, maka saya ingin mengajak kembali untuk ice breaking terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat kita. Ya, tepuk semangat ya semua ya. Siap? Tepuk semangat. 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 Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Siapa di antara kalian ya? Di antara kelompok yang sudah siap untuk maju ke depan. Mana nih kelompok yang sudah siap? Iya, kelompok berapa ini? Kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih sifat munafik itu? Jadi sifat munafik adalah di mana ketika seseorang menampakkan atau memperlihatkan diri sebagai orang yang baik, beriman maupun berteladan. Tapi di balik semua itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Atau bisa kita sederhanakan bahwa munafik ini adalah berpura-pura. Dalil dari sifat munafik sendiri ada di Quran Surah An-Nisa ayat 142. Selanjutnya ada contoh nyata dari sifat munafik. Contohnya misalnya, jika yang aktif beribadah di masjid hanya untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain, tetapi di luar itu dia tidak menjalankan kewajiban agama lainnya. Ada akibat buruk dari sifat munafik. Yang pertama, terjerumus dalam dosa, sulit dipercaya orang lain, atau menurunkan harga diri. Lawan sifatnya adalah jujur. Keras hati adalah sikap ketika seseorang sulit menerima nasihat, tidak mau mengalah, dan tetap pada pendiriannya meskipun tahu dirinya salah. Dalil dari sifat keras hati ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 74 yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu bahkan lebih keras. Nah, selanjutnya ada contoh nyata dari sifat keras hati. Yang pertama itu seorang muslim tidak mau melaksanakan sholat. Yang kedua, tidak mau belajar dari kesalahannya. Dan yang ketiga, selalu tertawa berlebihan. Keras kepala adalah sifat seseorang yang sulit menerima nasihat, enggan berubah, dan tetap berpegang pada pendapat atau kemauannya meskipun sudah jelas keliru atau salah. Lalu di sini disajikan sebuah studi kasus, yaitu bagaimana cara kamu menasehatinya dengan baik. Jawabannya yang pertama, menasehati dengan lembut dan penuh perhatian dan tidak dengan amarah. Yang kedua, memberikan contoh manfaat rajin belajar dan jujur. Dan yang terakhir yaitu
mengingatkan bahwa nilai yang jujur lebih berharga daripada nilai hasil mencontek. Luar biasa. Tepuk tangan anak sekalian. Ya. Silakan buka sesi tanya jawab. Baik teman-teman semua, itu tadi hasil pemaparan diskusi kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Baik, Reno silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Reno Miradica. Izin bertanya, mengapa sih sifat munafik, keras hati dan keras kepala bisa menjauhkan kita dari Allah dan manusia? Boleh minta izin untuk diskusi sebentar, Pak? Silakan. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Reno. Tadi pertanyaannya mengapa sifat munafik, keras hati dan keras kepala bisa menjauhkan diri dari Allah dan manusia ya? Oke, jadi bisa kita ibaratkan itu kenapa bisa menjauh, karena Allah tidak suka pada orang yang berpura-pura, sombong dan juga tidak mau menerima kebenaran. Nah, Allah saja tidak menerima, apalagi manusia gitu. Jadi untuk lebih baiknya kita semua harus ikhlas, rendah hati dan juga mau belajar dari siapapun. Oke, tepuk tangan anak sekalian. Luar biasa. Silakan ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim yang berbunyi, ayatul munafiki salasun ija hadasa kaljaba wa ija wa ada halafa wa ija tuminahona. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Bila berbicara ia dusta, bila berjanji ia ingkar, dan bila diberi amanah ia hianat. Keras kepala adalah seseorang yang memiliki prinsip tetapi dia tidak ingin mendengarkan opini daripada orang lain, meskipun opini orang lain itu adalah sesuatu hal yang benar. Setelah kami membaca dan memahami studi kasus yang ada pada LKPD, cara kami menasihatinya adalah yang pertama, menegur dengan bahasa yang sopan dan tidak menyakiti hati orang lain. Dan yang kedua, memberikan motivasi dengan menunjukkan manfaat belajar dengan sungguh-sungguh. Nama saya Muhammad Rizal Saligin dari Keluarga. Izin bertanya, apa bedanya tegas dengan keras kepala? Baik, izin menjawab dari pertanyaan Dika, apa perbedaan dari tegas dan juga keras kepala? Kalau menurut saya dan menurut pendapat yang sudah kami diskusikan, tegas adalah seseorang yang memegang prinsip, namun dia tetap bisa mendengarkan pendapat dari orang lain apabila dia sadar dan dia tahu bahwa pendapat yang dia sampaikan adalah salah. Sedangkan keras kepala adalah orang yang berprinsip dan tidak ingin mendengarkan nasihat dari orang lain meskipun nasihat tersebut adalah hal yang baik. Jadi sikap munafik sendiri adalah seseorang yang menunjukkan keimanan atau kebaikan secara lahiriah, tetapi menyembunyikan kekafiran, kebohongan, atau keburukan di dalam hatinya, sehingga adanya ketidaksesuaian antara tindakan dan juga ucapan yang dia lakukan. Lalu terdapat dalil-dalil yang mengandung sifat munafik. Untuk dalam pertama itu ada surat Al-Baqarah ayat 8, lalu ada surat An-Nisa ayat 145, dan juga surat An-Nisa ayat 142. Nah, definisi keras hati adalah kondisi ketika seseorang memiliki hati yang tidak peka, tidak dapat merasakan simpati dan empati terhadap penderitaan orang lain, serta tidak tunduk pada nasihat. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga diri supaya tidak terjebak dalam sikap munafik? Oke, izin menjawab dari pertanyaan Nahya. Yang pertama itu selalu jaga niat dalam hati, jujur dalam ucapan, dan tepati janji. Kalau sudah salah, segera minta maaf. Dengan begitu, kita bisa dipercaya orang dan dicintai oleh Allah. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah ya. Kalian sudah menyelesaikan hasil presentasinya ya, dengan baik dan sempurna. Maka setelah ini saya menginstruksikan kepada kalian semua untuk refleksi secara mandiri ya, berkaitan dengan sifat munafik, keras hati dan keras kepala. Bisa kalian lihat pada LKPD masing-masing, di sana terdapat banyak pertanyaan yang perlu kalian jawab. Silakan jawab, kemudian tulis di buku tulis masing-masing. Silakan. Baik, anak sekalian, sudah selesai semua? Ya, kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan di atas meja saya. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita belajar sifat munafik, keras hati, dan keras kepala, apakah pada saat kita memiliki 3 akhlak tercela tersebut, ya, dapat memberikan keuntungan atau kerugian dalam hidup kita? Kerugian, benar sekali. Ya,
Sifat munafik bisa membuat kita tidak dipercaya oleh orang lain. Sifat keras hati membuat kita sulit untuk menerima nasihat dari orang lain. Sifat keras kepala membuat kita sulit maju dan berkembang. Apabila 3 akhlak tercela ini terus-menerus ada dalam diri kita, maka tentunya kita akan jauh dari keberkahan, jauh dari teman-teman kita, bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita latih dan kita biasakan untuk selalu jujur dalam berucap, ya. Untuk selalu membuka hati untuk menerima nasihat dan rendah hati ketika mendapatkan ya anjuran dan saran dari orang lain. Tidak lupa Bapak ingin ingatkan kepada kalian semua untuk selalu belajar dengan giat dan memanfaatkan waktu dengan baik. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perilaku jujur dan rendah hati. Anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.